Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza dan kali ini saya ingin ngomongin tentang Asus ROG Phone 6. Buat yang mungkin belum tahu, HP ini tuh belum resmi masuk di Indonesia saat ini. Kabarnya sih nggak lama lagi bakal resmi, tapi kalau buat yang pengen beli cepet langsung aja cek di Studio Ponsel yang linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita ngomongin tentang Asus ROG Phone. Handphone ini pasti topiknya udah jelas. Ini adalah handphone yang gaming banget. Mulai dari specs-nya, aksesorisnya, sampai desainnya, itu semua gaming banget. Untuk ROG Phone 6 ini sendiri, sebenarnya nggak pengecualian karena kalau kita bandingkan sama versi yang sebelumnya, ya yang baru juga nggak lebih kalem. Kombinasi warnanya masih hitam sama merah, saya sih suka banget kalau dari segi warna. Tapi kalau bentuk, ini menurut saya agak terlalu stand out ya, atau buat mungkin mereka yang punya preferensi handphone yang kalem, ya ini udah nggak masuk banget sebenarnya. Di belakangnya ini ada bagian yang ada tulisan ROG 6, terus ada Dare to Play, dan gak ketinggalan bagian untuk display logo ROG lewat lampu yang nyala ketika kita nyalain X Mode. Secara ukuran ini sebenarnya adalah handphone yang gede banget, apalagi kalau kita bandingkan sama flagship kebanyakan. Kekurangannya mungkin akan jadi nggak cocok bagi sebagian orang yang mungkin bakal ngerasa kegedean, tapi di sisi lain sebenarnya ada beberapa keuntungan. Salah satunya udah pasti, layarnya jadi lebih lega sehingga support banget untuk kita main game. Ukurannya 6,78 inci, buat saya sih udah lebih dari cukup. Panelnya juga bagus banget untuk multimedia, tapi kalau kita lihat dari segi warna, secara default ini kalau yang saya lihat, saturasinya agak ketinggian. Jadi ya, ini emang kayak diarahkan buat gaming banget, makanya warnanya dibuat vivid. Resolusinya juga cuma 1080p doang, tapi tetap menurut saya itu nggak masalah sama sekali karena udah cukup banget. Tambah lagi, Asus ngasih ekstra pada bagian refresh rate yang bisa sampai 165 Hz, itu tinggi banget. Emang ada game yang udah support sampai 165 Hz ya? Mungkin ada sebagian pengen nanya. Sebenarnya ada banget dan kita tuh sebenarnya nggak perlu ribet googling lagi karena semuanya udah dikasih tahu Asus lewat rekomendasi aplikasi yang ada di Armoury Crate ya. Judul-judulnya emang banyak yang nggak familiar, tapi mungkin ada yang tahu juga. Selain 165, ada pilihan lain seperti 144, ada 120, 90, dan tentunya 60 Hz. Jadi benar-benar bisa kita optimize dan supaya refresh rate itu nggak jadi mubazir karena menyesuaikan sama layarnya. Secara defaultnya, FPS di layarnya ROG 6 ini adalah adaptif ya, otomatis. Tapi kalau kita pengen setel pada angka yang spesifik tertentu, itu juga bisa baik lewat setting maupun lewat yang namanya Game Genie. Game Genie sendiri ini juga buat yang mungkin belum familiar dengan handphonenya Asus yang dulu-dulu, ini adalah mode yang disediakan Asus untuk mengaktifkan berbagai macam fungsi pendukung yang berkaitan sama game. Untuk ngaktifinnya gampang, kita tinggal swipe ke arah dalam dari pojok kiri yang atas atau yang bawah, dan nanti akan kebuka menu seperti ini. Pengaturannya banyak, mulai dari tombol makro, ada screen recording, mati notifikasi, kita ngatur refresh rate yang tadi pengen saya sebutin, nyalain real time info buat yang pengen mantau performa main game, dan tentunya nyalain X Mode. X Mode ini bisa dibilang mode high performance yang akan ningkatin performa dari handphonenya dengan konsekuensi baterai yang katanya bakal lebih boros. Seberapa jauh? Ya untuk ukuran handphone yang punya kapasitas baterai besar, buat sebagian orang mungkin akan menganggap wah lumayan juga selisihnya karena itu bedanya sekitar 2 jam screen on time. Tapi kalau emang butuh performa yang kenceng, menurut saya sebenarnya oke-oke aja. Tapi pertanyaan besarnya sebenarnya, apakah emang kita butuh performa yang sekenceng itu? Ini juga sebenarnya kayak apa ya, tergantung seberapa demanding usernya sama performa dari handphone yang dipakai. Kalau untuk gamer yang standar-standar ya kayak saya lah, misalnya dalam artian yang nggak harus handphonenya full perform banget, nggak pakai X Mode pun sebenarnya oke-oke aja. Itu semua nggak lepas dari spesifikasi hardware yang udah mantep dari sananya, yaitu dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. RAM-nya luber banget, sampai 16GB, dan itu tuh beneran RAM 16GB. Bukan tambah virtual seperti yang biasanya kita lihat di handphone zaman sekarang. Kapasitas penyimpanannya 512GB dan baterai tadi ya, 6000 mAh. Mantep banget kalau kita lihat dari segi specs-nya. Di bagian software ada Android 12 yang udah dikustomisasi sama Asus. Bawaannya, HP ini punya tema yang lagi-lagi ROG banget seperti yang bisa dilihat sekarang. Tapi kalau pingin diganti pun, pilihannya tuh ternyata cukup variatif. Mau jadi kalem, bisa banget, ini kita balik ke standar Zen UI, atau kalau pingin yang kelihatan gaming banget, Asus tuh nyediain cukup banyak tema dengan game-game tertentu. Temanya pun itu nggak cuma wallpaper sama icon aplikasi doang, tapi juga ditambahin sama animasi lock screen, sampai suara buka kunci perangkat, dan juga notifikasi. By the way, ngomong-ngomong soal performa, sekalipun chipset yang dipakai juga ada di handphone lain, tapi sekali lagi tuningnya Asus emang mantep banget, karena dia bisa ngasih performa yang bagus banget. Jadi sekalipun di atas kertas kelihatan
handphone lain tuh punya chipset yang sama, let's say kayak Samsung Galaxy Z Fold 4 lah ya. Performa khusus pas main game itu udah beda banget. Contoh, misal saya di sini main Genshin dengan setting highest 60 fps dan mode powernya standar saya nggak pakai X mode, FPS itu masih bisa nyentuh 60, palingan ya kalau ngedrop sekitar 50-an rata-ratanya. Bisa nyentuh sampai 40 bahkan di bawahnya juga sih, tapi biasa langsung naik lagi. HP-nya juga relatif nggak terlalu panas ketika saya pakai dengan kondisi main di studio yang ber-AC. Oh ya, saya di sini mainnya tanpa aksesoris kipas ya, jadi menurut saya secara suhu ini udah bagus banget. Di tempat lain, kalau misal saya bandingkan main dengan Galaxy Z Fold 4, FPS dan kemulusannya tuh nggak akan sampai seperti yang saya dapatkan di sini. Terlepas mungkin ada faktor lain ya, kayak RAM dan juga resolusi yang berbeda, tapi pada akhirnya kalau emang dicari adalah performa gaming, udah jelas banget siapa yang menang. Habis itu nggak bisa dilupain juga kalau handphone ini punya fitur yang tidak dimiliki oleh handphone kebanyakan berupa air trigger yang ada di atas handphone seperti ini. Modenya banyak banget ya yang bisa dilihat di kustomisasinya, tapi nggak saya pakai semua karena emang game-game yang saya mainkan tidak membutuhkan. Tapi untuk fungsi dasar seperti ya buat main kayak di PUBG atau Apex, saya buat nembak sama ngambil kayak run zoom segala macem, tombol-tombol ini emang ngebantu banget. Sebagian mungkin ada yang bilang ini kayak cheating ya karena ngebantu gitu, tapi ya menurut saya ini adalah satu tools yang sangat bisa dimanfaatkan buat mereka yang emang pingin dapat performa yang lebih baik pas main. Jadi ya mau dianggap cheat atau dianggap tools itu balik ke interpretasi masing-masing aja, tapi menurut saya ini tuh ngebantu banget. Terakhir seperti biasa sekarang kita ngomongin soal kamera. Untuk ROG 6, Asus memasakkan satu di depan dengan 12 megapiksel dan ada 3 kamera di bagian belakang, yaitu lensa utama atau wide, ada lensa ultra wide dan lensa makro. Untuk mode foto bisa dibilang nggak terlalu banyak, tapi udah cukup untuk fungsi-fungsi yang utama, termasuk di sini ada mode manual untuk foto dan juga video. Ada satu yang cukup menarik juga yaitu opsi light trail dengan beberapa pilihan. Untuk optimalnya ini emang disarankan untuk kita menggunakan tripod karena gimana pun ini adalah mode slow shutter yang kalau goyang itu udah nggak maksimal hasilnya. Ngomongin soal kamera utama, hasil yang bisa didapetin lewat Asus ROG 6 ini kalau menurut saya bisa dibilang cukup standar atau bukan di level flagship. Detail dan warnanya sebenarnya udah bagus, tapi yang paling kelihatan adalah dynamic range-nya yang nggak terlalu luas. Bisa sih kita bantu dengan mengaktifkan HDR-nya secara manual, jadi nggak disetel auto, tapi ini juga nggak selalu nolong. Lensa ultrawide hasilnya juga oke, tapi untuk pemrosesan, seperti yang udah bisa ditebak, dia nggak akan punya hasil yang sama dengan lensa utama. Nggak jelek sih, jadi deal breaker juga nggak, tapi ya menurut saya oke aja. Kita pindah ke situasi low light, fotonya juga menurut saya baik-baik aja, udah oke untuk kamera utama pada situasi seperti ini, dan untuk mode night ternyata ngebantu banget untuk kita mendapatkan hasil yang lebih terang. Sebenarnya balik ke preferensi sih, tapi kalau menurut saya ini udah oke dan hasilnya tuh nggak yang lebay terang gitu. Palingan sedikit catatan buat lensa ultrawide nih. Menurut saya pantulannya tuh suka jelek kalau kita arahkan ke lampu yang terang banget. Padahal nih ya, kalau misalnya kita lihat di sini saya pakai night mode itu udah ngebantu banget untuk bikin bagian yang tengah ini yang banyak toko dan lampu kelihatan lebih bagus. Cuma sayangnya pas lihat kita lampunya itu jadi nggak bagus. Kamera makro ya udah sih ya sebenarnya anggap nggak ada aja karena selain yang pakai juga jarang, kualitasnya itu juga seadanya. Kamera depan oke di tempat yang terang, tapi kalau untuk low light, noise-nya tuh kelihatan banget dan jadinya malah kurang.
ROG Phone 6. Ya, langsung bisa lihat tadi yang outdoornya udah, ini sekarang indoor. Ya beginilah hasilnya kalau untuk kamera depan. Jadi dibandingin sama yang kamera belakang, itu dia sedikit sampelnya. Kalau menurut kalian oke atau enggak untuk sebuah handphone yang handphonenya gaming ya, jadi tidak mengandalkan kamera, oke atau enggak? Kasih pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Asus ROG Phone yang ke-6 ini bagus atau enggak? Maka jelas ini adalah handphone yang menurut saya bagus banget kalau orientasi pemakaiannya emang bener-bener buat gaming. Saya yakin yang punya sih bakal puas karena dari segi performa bagus, layarnya cakep, softwarenya mendukung, baterainya juga awet. Yang sedikit kurang mantep palingan cuma kameranya aja sih yang belum bisa kita bandingkan sama handphone flagship generik yang keluaran terbaru. Tapi tetap ini nggak bisa dibilang sebagai deal breaker karena kalau emang yang dicari adalah handphone dengan kemampuan gaming yang mantep, menurut saya sih Asus ROG Phone 6 ini adalah pilihan yang keren banget. Dari kabar terbaru ya, buat mungkin yang tadi nge-skip di awal, handphone ini nggak lama lagi bakal resmi di Indonesia, meskipun tanggalnya pre-ordernya belum ketahuan kapan. Jadi kalau pengen sabar, walaupun kita nggak tahu kapan ya, kadang-kadang emang Asus Indonesia tuh suka ajaib gitu. Jadi ya kalau mau sabar bisa, tapi kalau pengen cepet ya bisa langsung dapetin di Studio Ponsel yang linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu ya kita reviewnya tentang Asus ROG Phone 6. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Rizal pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.